Saya pengen bikin video ini untuk mengatakan bahwa sebenarnya motivator tuh nggak guna. Alright guys, video ini cukup kontroversial sebenarnya. Jadi saya pengen, saya ditanya kemarin, Dan, lu motivator ya? Gitu kan. Saya bilang ditanya kayak begitu sih. Dan saya bilang saya bukan motivator. In fact kayak, saya pengen bikin video ini untuk mengatakan bahwa sebenarnya motivator tuh nggak guna. Nggak guna, tapi dalam konteks seperti apa dulu nih? Kita analisa dulu. Oke, kita analisa dulu. Saya pengen sebagai follower saya, Anda lebih smart berpikirnya. Gini, ini analisanya. Orang akan bergerak jika memiliki motivasi, right? Makanya ada motivator. Nah, orang akan bergerak dengan dua motivasi. Ini framework atau kerangka. Orang akan bergerak ketika memiliki motivasi gain atau motivasi pain. Motivasi gain artinya adalah orang bergerak ketika dia pengen sesuatu. Pengen juara satu, pengen bisa nyanyi, pengen kaya, pengen sukses, pengen financial freedom. Itu semua motivasi gain. Jadi ketika akan mendapatkan sesuatu kayak anak saya nih. Yuk, kamu kerjain PR, habis itu kita main game. Wah, gak usah disuruh deh. Kayaknya cuma diomongin gitu aja. In 30 menit, udah selesai itu semua PR. Kalau nggak bisa sejam setengah gitu, pelan-pelan, ngelamun, dan sebagainya gitu. Anak kecil, biasalah. Tapi begitu dibilang, oke, papa tungguin 30 menit lagi kita main game. Udah, gak usah diapa-apain, udah langsung bentar aja beres. Itu adalah motivasi gain. Nah, sekarang kita ngomong motivasi pain. Motivasi pain itu kayak Anda dikejar anjing, lari. Kalau anjingnya masih ngejar, Anda lebih cepat lagi. Tapi kalau anjingnya berhenti, maka ya udah berhenti gitu. Jadi motivasi pain itu kuat, cepat, instan gitu, tapi tidak bertahan lama. Karena kalau anjingnya udah nggak ada, ya ngapain lari gitu. Nggak bisa makan pakai the power of kepepet. Saya pernah ceritakan di salah satu video saya ngomongin the power of kepepet. Power of kepepet itu adalah pain. Namanya kepepet, ya pain kan. Begitu kepepetnya hilang, udah selesai. Gitu. Nah, harusnya orang itu balance. Ada orang-orang yang cenderung ke pain gitu dan akhirnya nggak bisa sukses, kayak saya bilang di the power of kepepet kemarin. Dan kenapa sih nggak bisa sukses? Karena dia tidak tahu suksesnya kayak apa. Suksesnya dia itu cukup bisa makan, cukup lepas dari kondisi. Suksesnya dia, ya kalau itu menurut Anda udah cukup, ya sudah, nggak ada masalah. Jangan ngiri ke orang-orang yang bisa kayak jadi luar biasa banget. Karena kalau jadi luar biasa banget, itu artinya udah gak kepepet gitu aja. Dia punya sesuatu yang mimpi yang besar banget. Nah, orang-orang yang di pain begini, saya amati, mereka tidak bisa membayangkan suksesnya itu dengan jelas. Kamu mau bisnis kayak apa sih? Kamu mau income, let's say kamu mau income 1 miliar. Income 1 miliar tuh bisnisnya kayak apa? Literally bisnisnya kayak apa? Berapa karyawannya? Barangmu apa? Tersebar di mana coba? Bayangin aja, barangku itu tersebar di seluruh Indonesia, di channel-channel ini aja. Kebayang gak itu semua? Bahkan enggak gitu. Nah, jadi itulah orang-orang yang pain sama gain itu bedanya di situ tadi. Nah, sekarang kalau kita ngomong motivator, kalau saya dibilang motivator, well yes, mungkin kata-kata saya bisa memotivasi Anda. Mungkin teman-teman saya banyak motivator mungkin akan memotivasi Anda, bisa saja. Tapi pertanyaan saya, apakah dimotivasi itu akan membuat Anda tetap berada di kondisi termotivasi? Jangan-jangan Anda ikut seminar motivasi, seru banget, pulang hilang lagi, turun lagi. Karena motivasi itu munculnya dari dalam. Kita di sini kalau disebut motivator, saya nggak terlalu setuju kalau saya disebut motivator. Kita tuh cuma bikin Anda melek gitu aja loh. Kita cuma bikin Anda melek, buka mata, lihat tuh gitu. Habis itu mau jalan atau nggak urusan Anda. Anda mau mempertahankan motivasi itu biar Anda terus berjalan, itu urusan Anda. Saya punya teknik nih ya, biar Anda bisa mikirin gain dan Anda maju ke sana, dan ketika Anda butuh dorongan lebih kuat lagi, Anda butuh motivasi pain. Tapi Dan, saya udah gak kepepet. Gimana biar saya kepepet lagi gitu? Biar motivasinya gerak cepet banget. Simple jawabannya. Pikirkan satu hal ini. Anda bakal mati. Anda bakal mati, orang tua Anda bakal mati, dan waktu Anda semakin mengecil, menipis untuk mencapai goal Anda. Untuk membawa orang tua Anda jalan-jalan. Untuk membawa orang tua Anda umroh misalkan. Atau apapun itu sih. Atau Anda mau kasih rumah buat orang tua Anda, misalnya, ini contohnya aja. Atau buat diri Anda sendiri. Itu pain. Dan kalau Anda ingat itu, maka Anda akan ngebut terus. Jadi ada tekniknya sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin motivator lagi, yes, motivator tuh gunanya kecil. Gunanya membuka mata Anda. That's it. Nggak guna-guna banget mencapai kesuksesan Anda. Karena kalau Anda butuh dimotivasi terus untuk nyampe sukses, nggak bakal nyampe. Siapa memotivasi Anda terus-terusan? Itu urusan Anda kok, bukan urusan orang lain itu untuk memotivasi Anda tiap hari gitu.
kita bukan jadi kayak pecutan Anda tiap hari gitu, men. It's not possible. Jadi sekali lagi teman-teman ya, motivator itu cuman buka Anda, cuman nyalain engine sedikit doang. Kalau habis itu Anda pulang, engine-nya Anda matiin lagi, ya salah Anda, selesai. Ya, motivator gak ada gunanya. Ya, jadi motivator itu cuman jump start kayak mesin mobil di starter gitu doang sih. Habis itu balik lagi ke Anda. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda menggunakan otak Anda sehingga motivasi itu muncul terus. Karena kebanyakan otak kita diisi dengan hal-hal gak penting, ya penuh dengan hal gak penting, sehingga ujung-ujungnya adalah motivasinya tenggelam, yang ada adalah stres dan depresi lagi. Urusan utang lah, urusan inilah gitu. Kalau saya, sekarang gini, kita kemarin malam saya barusan live ya, dengan sahabat baik saya, Tommy Wong, kita ngomongin tentang doa butuh copywriting ya. Banyak yang doanya ngaco gitu. Literally saya bilang doanya ngaco. Misalkan apa? Gini, kita eksperimen nih sekarang nih. Kalau Anda bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau sukses gitu. Tuhan saya mau doanya gitu. Tuhan saya mau sukses gitu. Untuk ngetes doa Anda bener atau enggak. Sekarang dibalik. Kalau anak Anda bilang ke Anda, "Pak, saya mau sukses." Apa jawaban Anda? Paling Anda bilang ke anak Anda apa? Sekolah yang benar. Habis itu belajar, habis itu ini itu gitu. Anda dikasih nggak suksesnya? Enggak lah, emang mau ngasih apa coba? Kalau anak Anda sekarang berdoa, gak usah berdoa, minta ke Anda sebagai orang tua, "Pak, saya mau sukses, Ma, saya mau sukses." Anda mau ngasih apa coba? Kalau anak Anda bilang, "Pak, saya mau time freedom." Anda mau kasih apa sekarang ke dia? Time freedom. Gimana caranya? It's a concept, time freedom. Jadi, itu cara untuk memvalidasi. Bukan memvalidasi sih. Paling nggak mikir doa saya udah bener nggak ya? Ya kan? Kadang-kadang tuh kita, bukan kadang-kadang sih, lebih sering sih kita doa ke Tuhan, tapi doanya tuh ambigu gitu kan, nggak jelas gitu. Yang diminta tuh konsep, bukan sesuatu yang jelas. Sama aja kan. Jadi caranya untuk memvalidasi doa Anda sudah jelas atau enggak adalah ketika Anda bertanya kepada Anda bisa tahu jawabannya apa. Karena kemarin kita bercandaan sih, ada orang berdoa, "Ya aku sih pengen kipas-kipas doang, udah dapat duit sih, duduk sambil kipas-kipas doang gitu." Jadilah tukang sate habis itu. Setiap hari dari pagi sampai malam kipas-kipas dia. Dapat duit, bener gitu kan. Dia terkabul, men. Ada yang bilang duduk santai goyang-goyang kaki dapat duit. Yes, jadi tukang jahit abis itu harus goyang-goyang terus kakinya. Iya kan? Terkabul juga gitu. Jangan salah, jangan nyalahin Tuhan gitu kan. Lu mintanya kayak begitu, goyang-goyang kaki dapat duit, bener gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi balik lagi setelah Anda dimotivasi, terus Anda mikirnya apa sekarang untuk mencapai goal tersebut. Ya, jadi itu terakhir sekarang. Bayangin masa depan Anda. Bayangin apa yang mau Anda mauin. Tulis itu jadi sebuah cerita di apapun lah, di notepad Anda, di iPad, tablet, dan sebagainya. Tulis ya, bukan diketik ya. Pakai tulisan. Supaya ketika Anda nulis, itu memvalidasi mimpi Anda atau doa Anda. Doa Anda itu kayak di print lah gitu. Ngeprintnya itu pakai ini. Karena ada saraf ini harus bekerja, bukan diketik. Beda urusan gitu. Jadi harus ditulis. Misalnya saya pengen punya bisnis kayak apa. Tulis gitu. Mau omset berapa? Karyawan berapa? Penjualan sehari ada berapa? Mimpi Anda ya, bukan bilang kayak besok saya pengen laku 1 biji deh, pokok laku. Bukan itu, ujungnya. Ya, yang ditulis itu yang ujung jauhnya gitu. Kalau perlu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 10 tahun lah. Ya, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu yang Anda tulis gitu. Bisa nggak Anda nulis sekarang? Karena kadang-kadang begitu disuruh nulis kayak begitu, langsung macet lagi. Kayak, saya mau nulis apa ya? Ya pokoknya omsetnya lumayan lah. Lumayan tuh berapa? Waduh, saya kok malu ya nulis. Nah kayak gitu. Kalau Anda malu menerima uang itu, ya uang itu nggak bakal datang gitu aja. By the way, video ini bukan untuk memotivasi Anda. Video ini untuk mengklarifikasi cara pikir Anda, sehingga Anda bisa terus termotivasi dengan sendirinya, tanpa harus ada motivator-motivator lagi. Ya, video ini cuma bukain jalan. Teman-teman saya ada banyak motivator juga cuma bukain jalan. Habis itu Anda harus jalan sendiri karena itu urusan Anda, bukan urusan kita sebagai orang-orang yang membukai jalan. Kita bukan bakal menuntun Anda loh. Ada yang kemarin tuh minta duit, saya bilang ke bank lah kalau minta duit jangan minta saya. Ya, jadi kalau mentalnya ngemis kayak begitu ya sudah nggak bisa. Jadi kemarin juga ada satu perkataan Pak Hing ya, yang cukup menarik gitu. Kalau menurutmu mindsetmu banyak benernya, harusnya hidupmu nggak susah. Jadi kalau Anda ngerasa hidup Anda susah kayak sekarang, artinya adalah mindset Anda banyak salahnya. Cuman Anda ngerasa mindset Anda banyak benernya gitu loh. Jadi Anda ngerasa bener bahwa
bahwa mindset Anda banyak ngerasa benar, padahal banyak salahnya. Simple kok hasilnya dari hidup Anda. Anda puas gak dengan hidup Anda? Kalau nggak puas ya berarti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya berarti harus dibenerin. Jangan sok pinter gitu aja. Itu sih. Jadi kata-kata dia itu cukup menarik sih buat saya kemarin. Iya ya bener juga ya. Karena orang wise yang bijak itu selalu questioning everything. Kayak cara saya udah bener ya? Atau yang saya lakukan ini apakah bisa dioptimasi lagi? Atau saya harusnya nanya ke dia nih. Dia selalu questioning everything gitu. Nah itu orang-orang bijak tuh kayak begitu supaya mencari cara terbaik. Tapi kalau sudah ngerasa paling benar, ya nggak mau dikasih tahu orang lain, dikasih tahu malah marah ngerasa dirinya benar, ya sudah gitu, ya sudah selesai gitu. Alright guys, so hopefully video ini memberikan pada Anda sedikit pencerahan ya bahwa motivasi itu adalah berasal dari dalam diri Anda, bukan dari orang luar. Orang luar tuh cuman membuka jalan doang, membuka mata Anda. Setelah itu tugas Anda sendiri, tugas Anda dan otak Anda kalau masih ada. See you in the next video, bye bye.